Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Semoga Sadar. Amin. Oke, hari ini saya akan membacakan lagi, kita akan bahas lagi pertanyaan dari kalian, teman-teman atau orang-orang setengah sadar ini. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Pertanyaannya itu, puasa kan menahan lapar dan dahaga selama matahari terbit hingga tenggelam. Lantas bagaimana puasanya astronot? Astronot kan di luar angkasa ya, Ustaz. Atau mungkin puasa orang yang di negara yang dimana mataharinya tidak pernah tenggelam seperti Norwegia dan Kanada. Gimana? Mohon maaf sebelumnya ya, untuk yang terkait astronot nanti mungkin kita akan ambil kesimpulan di belakang, Mas ya. Karena dari pengalaman pribadi sendiri kita nggak tahu keadaan astronot di luar angkasa itu bagaimana gitu. Jadi kita nggak mungkin menjawab sesuatu yang memang kita nggak tahu sikonnya kan begitu. Tapi kalau misalkan konteksnya di negara lain, kebetulan saya pernah tinggal di Turki tahun 2015 sampai 2018. Waktu itu kebetulan puasa itu selalu musim panas. Turki itu kan negara subtropis, jadi dia punya 4 musim. Jadi ketika musim panas itu mataharinya lebih panjang daripada bulannya. Artinya lebih lama siang daripada malam. Kita pernah merasakan puasa itu sampai 18 jam. Iya, jam 9 malam itu baru adzan maghrib. Setengah 11 itu baru sholat isya, adzan isya, sholat isya. Jam 12 baru selesai tarawih dulu itu, Mas. Iya, jam 2 bangun ya, jam 3 sahur, jam 4 itu kan sudah imsak, sudah subuh gitu kan. Waktu itu kita pernah menjalani seperti itu. Dan untuk di Turki tahun sekarang ini lagi musim dingin, masih mau ke semi. Ini puasanya enak sekarang mereka, sekitar 9 jam, lebih lama malamnya. Dapat diskon. Iya. Kalau musim dingin itu jam 7 itu baru ini masih adzan subuh gitu. Di sana itu begitu. Jadi untuk di negara-negara yang ekstrim ya musimnya, sehingga peredaran matahari itu tidak seperti di Indonesia yang dekat dengan garis khatulistiwa, puasanya itu ya mengikuti waktu yang ada di sana, menyesuaikan. Jadi seperti kami tadi di Turki, ketika musim panas ya panjang, ketika musim itu ya pendek, ketika musim dingin. Lalu bagaimana Ustadz yang misalkan di kutub dan lain sebagainya begitu, apakah orang itu puasanya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bagi negara-negara yang seperti itu, terpencil atau susah menentukan waktunya, opsi pertama mengikuti waktu dari negara yang terdekat. Kalau memang di negara itu dia tidak bisa menentukan waktunya sendiri. Intinya puasa itu ketika kita menahan lapar ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, meskipun itu toh panjang atau enggak, itu enggak masalah, yang penting sesuai dengan terbit dan terbenamnya matahari. Ya, jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau misalkan enggak pernah ada matahari, ada negara misalkan yang malam terus, kan ada ya, sekitar berapa bulan itu dia selalu malam. Ya jangan tanya puasa, sholatnya juga gimana tuh asarnya, kan gitu. Nah, mungkin itu tadi opsinya mengikuti waktu dari negara terdekat. Kalau nggak gitu, ya mereka nggak puasa. Namanya mataharinya nggak ada, mau gimana kita menentukan waktunya? Makanya bersyukur kita orang-orang di Indonesia ini negaranya stabil, artinya nggak sampai ribet-ribet. Ulamanya itu cari hukum-hukum untuk bagaimana kita puasanya dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk astronot bisa kita simpulkan dari situ. Di sana itu matahari dan bulan itu terbenamnya bagaimana, akhirnya kita nggak tahu apakah dia puasa atau enggak. Nah itu makanya kita harus tahu dulu keadaan di luar angkasa itu bagaimana, baru nanti kita bisa menyimpulkan hukumnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu seperti itu, teman-teman. Bayangkan ini Ustadz kemarin di Turki puasa 18 jam. Kalian yang di Indonesia jam segini aja udah lapar haus. Oke, jadi itu tadi penjelasannya. Semoga bisa menyadarkan kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.